Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Dokter Manis, Tuan Muda, episode 28. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Aryon, Zaira menjadi takut. Tidak diduganya, para pria mencari Aryon tetap tidak puas. Padahal, mereka sudah melihat sendiri bahwa kondisi di rumahnya dalam keadaan kosong. Maka Aryon sama sekali tidak pernah keluar dari rumah. Keberadaan pria itu benar-benar disembunyikannya. Tiba-tiba saja, Zaira mengingat sesuatu. Aaron yang menyadari ketakutan sang gadis dengan cepat meluknya seakan ia ingin menenangkan hati dokter cantik tersebut. Baby, aku tidak akan biarkan seorang pun mengganggumu, apalagi sampai menyakitimu. Jadi, kamu jangan takut. Aku janji, akan bertanggung jawab atas keselamatanmu. Aaron berkata dengan wajah yang serius. Melihat ekspresi wajah Zahira, pria itu mencebikkan bibirnya. Tampak jelas bahwa gadis itu tidak percaya dengan apa diucapkannya. Kamu meragukanku, baby. Bagaimana kamu percaya, Mas? Sedangkan Mas aja, Pak Belur kemarin, bahkan hampir meninggoy karena kehabisan darah. Zera tersenyum mengejek. Itu karena aku dijebak, baby. Mereka pecundang, yang berani main belakang dan main serang. Sedangkan aku mulai sedih dengan tangan kosong. Pelakunya juga orang kepercayaanku. Orang berkata dengan wajah yang memerah. Apa Mas sudah tahu orangnya? Apa orangnya sudah ditangkap dan dilaporkan ke polisi? Zira bertanya dengan mata terbuka lebar. Ini urusan laki-laki, baby. Kamu tidak perlu memikirkannya. Aaron tersenyum dan mengusap kepala Zira dengan lembut. Mas, gak punya niat untuk membunuh orang itu kan? Ingatnya, Mas, kau gak mau dekat dengan pembunuh. Zaira tampak panik saat melihat kilatan senyum yang terukir di bibir Aryon. Pria itu terlihat seperti vampir yang haus darah. Tentu tidak, baby. Apa gunanya penegak hukum? Bila aku harus membisi nyawa orang itu dengan tanganku sendiri. Aryon tertawa kecil. Menurut ucapan Aryon, sedikit memberikan rasa tenang di hatinya. Begitu banyak hal yang tidak diketahuinya tentang pria berwajah tampan tersebut. Hal ini membuat Zaira harus waspada. Yang tidak baik betul baik. Itu juga dengan yang jahat. Baby, apa kamu ingin keluar dari kamar? Tuan mengajakmu untuk melihat di istanaku. Aaron berkata dengan bangga. Zaira memandang wajah pria itu dengan menganggukkan kepalanya. Tanpa diberitahu pun, ini sebuah istana. Dia sudah tahu karena melihat kamar yang saat ini ditempatinya. Ini kamar siapa? Zaira bertanya dengan memandang wajah Aryon. Kamar khusus untukmu, baby. Tapi tenang saja, letak kamarku berada di depan kamarmu. Tapi ya, tetap lebih enak kalau kita tidurnya berdua dalam satu kamar. Apa kamu ingin satu kamar bersama denganku? Kamu pasti tahu, kalau aku ini orangnya suka cemas. Aku ingin memastikan bahwa kau benar-benar aman dalam pelukanku. Dan berkata dengan tatapan genitnya. Zera menahan kesalnya ketika mendengar ucapan Aryon. Jangan mimpi ya, Mas. Aaron tertawa lepas ketika mendengar ucapan gadis tersebut. Pria itu mengusap jejak air mata yang masih menempel di pipi Zahira dan merapikan rambut hitam yang sudah berantakan setelah bangun tidur. Dia tersenyum menatap wajah cantik yang saat ini sudah mulai ceria kembali. Mas, ini di mana? Sampai saat ini Zahira masih tidak tahu keberadaannya di mana. I love you, jawab Arya dengan mata yang tidak berkedip sedikit pun. Zahira berdecak kencang
ketika mendengar jawaban dari Aryon. Ditanya apa? Jawabannya apa? Sepertinya otak pria itu sudah mulai konslet. Mas, ini di mana? Gadis itu kembali bertanya dan berharap mendapatkan jawaban yang sesuai dengan harapannya. I love you, baby. Aryon kembali menjawab dengan tersenyum. Zahira menarik nafas panjang dan kemudian membuskannya secara kasar. Sepertinya percuma bila bertanya dengan orang yang sedang dimabuk cinta. Mas, ponsel aku di mana? Di hatiku, baby. Lagi-lagi Aryon menjawab dengan senyum terpesona. Zahira sangat gemas mendengar jawaban Aryon dan menarik rambut pria itu hingga membuat pria itu sedikit meringis. Dengar ya mas, dijawab sesuai dengan pertanyaan. Ini sekarang di mana? Jawabnya I love you. Aku tanya handphone aku di mana? Jawabannya di hatiku. Aryon tertawa ngakak ketika mendengar semburan omelan dari Zahira. Mau seperti apapun gadis itu marah, mau seperti apapun gadis itu mengomel, tetap saja tidak cantik di matanya. Apalagi mata yang terbuka bola mata hitam dan pekat, membuat wajah gadis itu semakin menggemaskan. Aryon mengeluarkan ponsel dalam saku celananya dan memegang ponsel milik Zahira. Sepertinya, bertanya dengan teknologi canggih smartphone lebih baik daripada bertanya dengan pria yang sedang dimabuk cinta. Zahira melihat lokasinya saat ini lewat Google Maps. Mata terbuka lebar ketika mengetahui bahwa tempat tinggalnya sekarang jauh dari rumah sakit tempat prakteknya. Mas, rumah sakit tempat aku praktek jauh mas dari sini. Tentu saja baby, apalagi kalau kamu jalan kaki. Tapi lebih jauh lagi jika kamu merangkak. Pria itu kembali meringis ketika Zahira mencubit pinggangnya. Ngomong suka asal, geram Zahira. Tentu baby, asal kamu membalas cintaku. Lalu tidak ada titiknya menggoda Zahira. Zahira membuskan nafasnya secara pelan-pelan dan semakin pusing melihat sikap Aryon yang dinilainya aneh. Mas, aku mau keluar. Zahira ingin menghirup udara segar sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan tingkat emosinya. Berada di luar kamar mungkin jauh lebih enak dan juga memberikan rasa rileks dan menghadapi tingkah konyol Aryon. Sejak tadi, Lily hanya diam memandang tingkah konyol majikannya. Wanita itu sudah sangat lama menjadi orang kepercayaan Aryon, dan baru kali ini dia melihat pria itu bertingkah aneh dan malu-maluin seperti sekarang. Aryon tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dengan cepat membantu Zahira untuk berdiri. Zahira hanya diam sambil geleng-geleng kepalanya melihat sikap Aryon yang seperti ini. Mas, aku sehat. Aku bisa turun sendiri. Aku juga bisa jalan sendiri. Aryon yang tersenyum kecil saat mendengar ucapan gadis tersebut. Tentu saja, Zahira merasa aneh karena diperlakukan seperti ini oleh orang yang seperti sedang sakit seperti ini. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.